Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati, para pengurus, pengawas, pembina Masjid Al-Haq, Pak Ketua Umum, hadirin wal hadirat semua para pengurus Masjid Al-Haq yang dimuliakan Allah, dan khusus tamu saya Pak Seno Nugroho. Saya undang, ini beliau dari Lumajang tadi. Ya. Ini ownernya Aulia Fashion. Ya. Satu-satunya perusahaan fashion yang justru di masa pandemi ini pasarnya meningkat 20 kali lipat. Ya. Bukan turun, malah naik 20 kali lipat dibanding di masa sebelum pandemi. Ini sahabat saya dalam bersama-sama mencoba memajukan masjid di Indonesia. Jadi kalau Pak Wahyu menggunakan istilah ATM, kalau kami biasa menggunakan istilah 4N. 4N itu teorinya Ki Hajar Dewantara. Nonton, niteni, niroke, nambahi. Ya, nambah itu artinya apa? Inovasi. Nonton, niroke, niteni, nambahi. Jadi harus ada nambahinya itu. Artinya tidak boleh sama dengan yang ditiru, dia harus lebih, gitu ya. Malam nanti STMJ, tapi hanya minuman. Karena di tempat saya STMJ itu sholat jalan maksiat terus. Maksiat STMJ sholat terus maksiat jalan katanya gitu. Sholat ya sholat, ini tetap maksiat. Baik, langsung saja. Problem masjid pada umumnya 3 saja. 1, otoritas. Di masjid itu kadang-kadang nggak jelas yang punya otoritas. Sehingga mau mengambil keputusan itu tidak sederhana. Ya. Problem yang kedua adalah trust, kepercayaan. Karena kadang-kadang pengelolaan, terutama keuangan dan aset masjid itu kurang transparan. Yang ketiga adalah loyalitas. Bagaimana loyalitas masyarakat terhadap aktivitas masjid, termasuk terutama sholat berjamaahnya. Banyak masjidnya bagus, yang sholat sedikit, artinya nilai loyalitas jamaahnya sangat rendah. Ya. Nah, ini 3 problem ini yang saya rasakan ketika saya menjadi wakil ketua umum Takmir Masjid Jogokarian dari tahun 85 sampai 99. Karena kalau dulu itu ketua panitia pembangunan jadi ketua umum sampai wafat. Ganti sampai wafat. Nah, ketika tahun 99 itu ketua umum kedua wafat, rapatlah pengurus. Karena saya sudah wakil ketua, saya diminta untuk menggantikan. Saya mengajukan satu syarat, saya bersedia. Tetapi bukan karena ditunjuk pengurus yang ada. Saya pengen ada pemilu takmir masjid, sehingga seluruh masyarakat muslim yang ada di Jogokarian itu yang memilih ketua umum masjidnya. Sehingga timbul rasa handar beni, karena diajak ikut menentukan kepengurusan. Kalau tidak, saya nggak bersedia. Karena apa? Nanti saya nggak punya otoritas penuh untuk melakukan program, karena mandatnya itu ya tidak kuat.
Maka ketika disetujui, saya langsung melakukan program pendataan. Tahun 99 itu kami tetapkan wilayah dakwah Masjid Jogokarian itu meliputi ex Kampung Jogokarian, 4 RW, 18 RT, 907 KK, 2.973 jiwa. Itu. Situ ada 5 musola, ya, 1 masjid. Nah, itulah tanggung jawab. Maka dari 2.973 itu yang berhak memilih, ya Muslim yang sudah dewasa, itu jumlahnya 1.839. Nah, itu pemegang hak pilih, memilih maupun dipilih. Tapi tidak boleh mencalonkan diri. Setiap 25 warga boleh mencalonkan seorang calon ketua umum. Ya, kami bentuk KPT, Komisi Pemilihan Takmir. Nah, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPT ini, nanti warga yang diusung oleh jamaah tadi dilakukan verifikasi apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Itu ada yang lolos 5 orang, kemudian diadakan pemilu, ya, supaya partisipasi tinggi, kita barengi dengan berbagai kegiatan. Alhamdulillah kita sediakan 5 kotak atau 5 bilik, ya, dan kita adakan di situ bazar, kita adakan supaya meriah dari subuh sampai isya itu waktu memilih, waktu mencoblos. Dari 1.839 itu yang menggunakan hak pilih 1.300. Lumayan partisipasinya lebih dari pemilu Indonesia, ya gitu. Jadi kita sangat tinggi, ya. Nah, saya mendapatkan 99% suara. Berarti saya memang mendapat mandat dari rakyat. Ya, saya katakan istilah diksinya saya menggunakan kata rakyat. Ini sesuai dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, dan tiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Nah, itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ya, bahasanya hadis itu ra'iyah, rakyat. Ya. Jadi kalau kami menyebut rakyatnya Masjid Jogokarian, jadi bukan menggunakan istilah umat, kami menggunakan istilah rakyat. Diksi ini baru bergeser ketika perpecahan Serikat Islam tahun 31, yang SI merah menggunakan diksi rakyat, akhirnya SI putih mengambil umat. Sehingga rakyat, kalau pemimpin umat itu hanya memimpin sekelompok orang Islam saja, kalau rakyat memimpin semuanya. Ini harus dikembalikan diksinya ini yang tepat. Rakyat, gitu ya. Ini diksi yang seharusnya dimiliki oleh masjid. Mengurus rakyat. Rakyatnya masjid itu. Ya. Rakyat dalam pengertian yang benar menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipimpin oleh masjid itu siapa? Rakyatnya itu. Ya. Rakyatnya itu. Nah, maka setelah terpilih ketua umum, yang saya lakukan adalah mengadakan rapat akbar. Seluruh rakyat kita undang dalam rapat itu 2 hari. Siapa yang mau ikut, kita sediakan bis, kita sewa hotel di luar kota supaya kalau rapatnya di masjid banyak yang pamit, jadi nanti nggak tuntas gitu ya. Oh, saya pamit dulu, besok bawah kok programnya begini, padahal sudah diputuskan di rapat. Ya, maka kita bawa keluar kota. Ada 350 warga yang ikut rapat. Nah, disitulah semua mengajukan usulan. Mau kita apakan masjid kita ini? Itu kita rekam lewat video, kita rekam suaranya juga, kita notulasi lengkap. Nah, maka dari daftar usulan yang banyak itu, ya, kita carikan yang usul begini, ada nggak dalilnya dalam Quran dan Sunnah? Ada nggak dalam contoh
di masa Nabi. Jadi harus ada dalil-dalilnya yang mendukung. Program itu harus berdasar tuntunan. Tidak boleh hanya program diusulkan tanpa landasan. Nah, kita lengkapi. Maka setelah program semuanya itu yang diharapkan dilakukan oleh pengurus masjid dalam satu periode 4 tahun, di Jogokarian itu 4 tahun sekali pemilu. Nah, waktu itu bersamaan dengan pemilu ya DPR maupun pemilu, belum ada pemilihan presiden waktu itu ya. Maka supaya tidak terpengaruh oleh politik, kita ajukan setahun, jadi periodenya hanya 4 tahun sekali gitu. Supaya tidak bareng pemilu takmir dan pemilu partai. Nah, usulan itu semuanya kita kelompokkan. Setiap kelompok itu kemudian kita bentuk bironya, sekelompok program ini, oh ini berarti biro pembinaan anak-anak, ini biro pembinaan remaja, ini biro pembinaan ibu-ibu, ini biro pengembangan ekonomi, ini biro kewirausahaan, ini biro olahraga, seni, budaya, ini biro IT, ini biro keuangan, ya ini biro dakwah dan kaderisasi. Nah, masukkan semua, baru setelah itu kita bagi form, siapa yang ingin mengisi biro-biro ini. Jadi program disusun dulu, baru dibentuk kepengurusan. Sehingga pengurus itu tidak perlu merencanakan kegiatan, karena kegiatan itu sudah diputuskan oleh rapat tertinggi, yaitu rakyat. Seperti zaman Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya, kedaulatan itu di tangan rakyat melalui MPR-nya ini buat GBHN. Jadi presiden itu hanya mandataris dari rakyat, dia hanya menjalankan amanat rakyat. Gitu ya. Jadi yang sudah disusun dalam program itu. Ternyata ekspektasi atau harapannya besar sekali terhadap masjid. Sedangkan kondisi real keuangan, nggak ada uang. Nah, pergantian pengurus itu saya tidak menerima saldo, saldonya 0, catatannya juga 0. Ternyata pada waktu itu infak Jumat itu terakhir ya tahun 99 Desember itu rata-rata hanya 180.000. Jadi setahun itu masjid punya sumber dananya sekitar 8.640.000 setahun. Padahal pengeluaran rutin masjid waktu itu 42.300.000. Pemasukannya 8.640.000. Itulah tugas ketua umum, menutup selisih. Ya, itu tanggung jawab. Nah, maka kemudian saya coba mengajak partisipasi rakyat untuk membiayai masjid. Caranya bagaimana? Saya buat gerakan jamaah mandiri. Saya hitung pengeluaran masjid setahun 43.200.000 dibagi 12 bulan, dibagi 4 pekan, 4 kali Jumat itu, biaya Jumat ke Jumat itu 900.000. Itu masjid masih 1 lantai, saya hitung, ya kamu kalau di bandara, di pesawat ngitung penumpang, masuk masjid saya hitung. Jadi kalau Jumat yang sholat itu sekitar 600 orang. Berarti kalau 900.000 itu dibagi 600 hanya 1.500. Artinya biaya operasional masjid itu kalau dibagi per kapita per jiwa jamaah itu hanya Rp1.500 per pekan. Maka kemudian saya buat baliho, spanduk, ya, kemudian daran, jadilah jamaah mandiri. Jika Anda berinfak Rp1.500 per pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Anda telah membiayai listrik, air, honor penceramah, honor khotib, honor imam, Anda biayai sendiri.
Jadi pahala Anda beribadah di masjid itu penuh 100%. Jika infak Anda lebih dari Rp1.500 per pekan, Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari Rp1.500, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Ya, karena biaya per kapita per pekan itu 1.500. Kalau kurang berarti yang sholat tapi listriknya dibayar orang lain. Airnya dibayar orang lain, enggak wudhu. Jadi nanti pahalanya itu dipotong untuk yang bayar air, dipotong untuk listrik. Jadi itu jangan sampai kita itu ibadah tidak penuh pahalanya karena kita membebani orang lain untuk mensubsidi biaya ibadah. Itu dengan kami lampiri laporan keuangan penuh pengeluaran untuk apa. Jumat berikutnya setelah ada himbauan itu langsung naik dari 180.000 menjadi 600.000, meningkat. Ternyata orang itu nggak mau disubsidi setelah tahu itu. Terus meningkat, sehingga tahun 2003 itu setahun mencapai 95 juta. Maka saya buat program keuangannya Masjid Mandiri, bukan jamaahnya lagi. Apa? Bagaimana uang itu kita investasikan? Maka kita membentuk BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ya. Ya. Masjid kami renovasi, tapi yang saya bangun 3 lantai itu, yang pertama adalah lantai 3. Lantai 1, 2 untuk sholat, ruang sholat. Lantai 3 saya bangun kamar-kamar hotel, karena Jogja adalah kota wisata. Jadi kalau weekend, liburan itu cari kamar hotel susah. Ya, maka peluang ini kami ambil tentu dengan pola pengelolaan yang syar'i. Ya. Nah, dari hasil hotel itu untuk biaya operasional masjid, sehingga masjid itu tidak lagi bergantung dari infak, menjadi masjidnya mandiri. Nah, untuk biaya membangun kamar-kamar hotel, karena tanah kita punya 600 meter persegi, terus bisa dengan tambahan infak kita investasi sehingga perluasan menjadi 1.478 meter persegi. Itu lantai jadi 3 lantai, 2 lantai untuk sholat, yang 1 lantai komersial. Itu pun masih kami manfaatkan atapnya untuk bertani. Kalau Bapak naik ke Masjid Jogarian, di atapnya itu kita menanam padi dan memelihara ikan. Ya. Jadi kalau tidur di atap masjid itu seperti tidur di tengah sawah. Ya. Ternyata hasil padinya lebih bagus daripada ditanam di sawah, karena 5 per meter persegi bisa menghasilkan 5 kilogram gabah. Ya, saya bayangkan kalau nanti tanah-tanah sawah dialih fungsikan, tidak akan berkurang produksi pangan kita kalau diwajibkan nanti IMB-nya itu di atas bangunan itu harus sawah, gitu ya. Jadi itu nanti lahannya nggak akan berkurang untuk produksi pangan itu. Nah, kita berikan contoh, dan sekarang rumah-rumah warga yang tingkat juga sudah mulai membuat sawah di atap rumah, mulai dari Mas. Nah, kamar waktu itu biayanya 41.500.000. Itu untuk bednya standar hotel, samalah dengan hotel Novotel Samatur itu bednya gitu ya. AC, air panas dingin, akses internet, kulkas, televisi, itu kamar-kamar di hotelnya masjid. Ya. Kalau orang ditawari, Pak nginep ke masjid, gambarannya tidur di karpet. Begitu masuk kaget dia ya. Itu kamar-kamarnya seperti itu. Yang 11 kami komersilkan, yang 2 untuk melayani ada musafir yang tidak mampu nginep 3 hari gratis, sama dengan di hotel, ditanggung makannya, kalau tidak punya bekal dibiayai pulang. Jadi
dari hasil menginap itu, karena kebetulan sekarang tren orang itu mencari penginapan yang menenangkan, menyejukkan gitu ya. Di masjid itu lebih enak nginep karena nyaman ya, fasilitasnya sama dengan hotel, tapi dia dengar adzan awal, bisa tahajud, banyak temannya ya. Hanya nah ini kalau tidak pandemi itu mau nginep di hotelnya masjid itu kadang-kadang harus antri paling cepat tuh 2-3 bulan sebelumnya. Kalau liburan tuh 2 tahun sebelumnya. Sehingga yang jadi karena kurang kapasitas. Sekarang kita sudah bisa membeli tanah lagi, kita bangun homestay ya. Di homestay-nya masjid BUMN ya. Sehingga kita bisa membiayai operasional masjid dengan baik. Di kesejahteraan itu harus tercermin di masjid. Standarnya misalnya gaji merbut terendah harus di atas UMR, harus UMR plus, tidak boleh di bawah UMR, itu dolim. Dolim. Menggaji merbut di bawah UMR itu perbudakan namanya. Tidak boleh, tidak boleh. Masjid itu sumber kesejahteraan. Kalau orang yang hidup di masjid hidupnya susah itu, oh Islam itu rekoso. Sing ngurusi agama nih Gusti Allah susah. Maka merbutnya susah tersenyum. Cepat-cepat mau kunci masjid, kamar mandi dikunci karena dia malas membersihkan. Maka masjid itu tidak ramah. Ketika orang yang di masjid tidak sejahtera, pikirannya harus dibuang jauh-jauh. Yang kedua, terkejut lagi ketika kami rekrutmen imam. Imam itu kami gaji 10 juta sebulan, gaji pokok. Orang nanya, Pak, apa enggak kemahalan? Hitung. Kalau Jumat jamaah kita itu, kami menyediakan sego Jumat, nasi Jumat itu 2.000. Jamaah kita 2.000. Kalau warga muslim kita kan 2.642 sekarang. Berarti kalau imam itu 10 juta sebulan, sehari hanya 300.000 honornya. Ngimami 5 kali. Sekali sholat honornya cuma 60.000. Yang makmum 2.000. Sehingga setiap makmum hanya memberikan uang kepada imam itu 30 rupiah. Kalau bilang mahal saya tanya, Anda kalau ada pengamen dikasih berapa? 500. Anda kurang ajar, imam dikasih 30 rupiah. Pengamen yang tidak usah nyantri, tidak usah belajar Al-Quran, tidak usah menjaga adab, dreng 500, dreng 2.000. Imam itu yang Allah Akbar Ar-Rahman 30 rupiah. Kurang ajar makmumnya. Mau apa bahasa saya? Ini cara berpikirnya itu harus yang benar. Yang dimuliakan Allah harus kita muliakan. Maka kita bisa milih imam yang baik. Maka ketika kita buka lowongan imam, yang daftar 1.300 orang. Yang pertama layanan sholat itu kan imam. Kalau imamnya bagus kan enak kita itu makmum kan. Itu layanan yang paling prioritas di masjid itu imam. Yang kedua muadzin. Anak kecil sekarang pun kalau ditanya siapa muadzin Nabi, semua ngerti. Bilal. Artinya masjid harus punya muadzin tetap. Kalau muadzinnya nunggu siapa yang sadar adzan itu berarti belum masjid tuh. Tidak punya muadzin tetap kan? Nah ini kita meluruskan tentang pengelolaan masjid sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cara berpikirnya harus yang benar. Itu hitungannya sederhana sekali. Ini tergantung besaran masjid, jumlah jamaah, jadi gaji karyawan, gaji makmum bisa dihitung di situ. Per kapita jamaah itu sekali sholat kan cuma ngasih 30 rupiah kan gitu. Itu aja imamnya sudah bisa 10 juta.
Kalau dikasih kuesioner mau nggak sekali sholat ngasih honor imam Rp30, oh Rp100 mesti mau juga, gitu kan? Jadi masalahnya kan tidak dijelaskan bagaimana sebetulnya sampai ke per kapita tadi kan, tidak dihitung. Nah ternyata meningkat terus ya, keuangan itu, maka 100% operasional masjid. Kalau sekarang kami menggaji 21 karyawan. Masjidnya kecil, karyawan tetapnya itu 21. Karena di sana kita pilah antara pengurus dan karyawan. Kalau pengurus itu 100% relawan. Jadi kalau karyawan itu profesional, imam, muadzin, ya, kemudian cleaning service, security, ya itu semuanya karyawan. Di imam itu karyawan yang harus digaji dengan baik. Ya. Kenapa? Karena dia yang memberikan pelayanan pada jamaah dalam aktivitas paling inti yaitu sholat Dengan demikian masjid memberi berkah. Karena bisa menampung lapangan kerja 21 kan gitu. Masjid kampung karyawannya 21, gajinya di atas UMR gitu. Itu 21 karyawan itu kalau perusahaan sudah lumayan itu kan. Dan itu sudah bisa di-cover oleh penghasilan BUMN. Maka 100% infaknya dikembalikan kepada rakyat dalam program-program kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi. Maka kita sediakan pilihan-pilihan untuk berinfak. Ya, ada kotak, ada rekening. Misalnya, ya, kotak yatim. Kalau orang mau bantu anak yatim, ya infaknya masukkan di kotak situ. Ada kotak sego Jumat. Kalau dia ingin memberikan nasi Jumat, setiap Jumat kami menyediakan sekitar 200 box. Ya, maaf 2000 box untuk jamaah. Jadi dengan nasi Jumat ini punya dampak ekonomi yang besar, karena 2000 box itu kita pesan ke terutama ibu yang single parent, yang tidak punya penghasilan tetap, pekerjaan tetap, kita latih untuk masak, ada cooking class-nya, standar masakannya seperti ini, kita bantu alat masak dari kompor gas, semuanya. Kemudian setiap Jumat kita beri order, bisa menyiapkan berapa box. Ya, kita sediakan dari masjid yang bagus, ya tidak kalah lah dengan box yang ada di depan ini. Ya, box Jumat namanya. Sehingga ada yang setiap Jumat masak 300, ada yang sanggupnya cuma 200, ada yang bisa 500. Kan sekarang ada beberapa yang dulu hanya dilatih melayani kebutuhan sego Jumat, sekarang bisa yang usaha catering. Ya, ini pemberdayaan melalui masjid. Uangnya sego Jumat itu dari mana? Ya dari kotak infak sego Jumat itu. Kami sediakan air mineral dan kulkas yang suka dingin. Nah, itu 1 bulan 40.000 box kita beli. Dan itu di situ ada kotak air minum, infak air minum. Jadi orang yang mau infak air minum milih di situ. Yang mau ngasih minum orang yang haus, masukkan di situ. Ada kotak yang saya buat dalam bentuk nisan untuk bantuan kematian. Ya. Itu lumayan karena gambarnya nisan itu mengundang. Bukan Nissan Pajero ya, Nissan gitu. Itu seminggu bisa sampai 6-8 juta. Sehingga kita bisa membiayai kalau ada warga meninggal itu dari perawatan ketika sakit keras sampai dengan biaya penguburan. Nah, di Jogja sudah mahal, ya, tanah kuburan di Kapyak yang paling dekat dengan Jogokarian itu sudah 8 juta itu. 1 lubang itu. Ya.
Kalau orang miskin berat, maka masjidlah yang membiayai. Ya. Itu dananya dari mana? Dari kotak kematian. Kemudian ada kotak kebencanaan. Yang tertarik dengan isu-isu bencana Indonesia ini, potensial bencana sejak tahun 2003 sudah kami sediakan. Kita punya relawan masjid, tsunami kita sudah terjun ke Aceh. Ya pada bencana kita menerjunkan relawan dari kotak infak kebencanaan. Nah, awal COVID kemarin saldo kotak infak kebencanaan itu mencapai 400 juta. Maka ketika COVID itu langsung memberikan program-program pelayanan terkait dengan COVID. Yang pertama kami membagi 10.000 botol sanitizer ke masyarakat gratis dan isi ulang sampai sekarang, kalau kosong isi. Itu kita kesulitan mendapatkan alkohol karena pabrik-pabrik nggak boleh keluar daerah mengirim alkohol. Ini malah jadi peluang ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan, sekitar 50 ibu-ibu setiap hari masjid saya minta ngupas singkong. Kita buat tape-nya kita buat etanol, kita suling, kita bisa buat alkohol sendiri. Dari alkohol kita buat sanitizer, disinfektan, sabun, dan lain sebagainya. Justru di masa pandemi ini masjid malah lebih produktif. Ya, memberikan pekerjaan pengganti bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Waktu itu pabrik masker tutup, cari masker susah dan mahal. Maka saya beli kain, saya tawarkan warga yang ingin membuat masker, saya beri upah, ongkosnya Rp1.500 per masker. Ada 36 orang yang ambil pekerjaan itu, satu hari minimal mereka mengerjakan 75 masker sampai 150. Jadi ketika mereka kehilangan pekerjaan, masjid memberikan alternatif penghasilan melalui membuat masker. Ya, lumayan pekerjaan itu, 75 kali 1.500 yang paling sedikit. Ya, supaya imunitas tinggi, tiap jamaah maghrib isya kami sediakan makan malam lebih, sehingga mereka juga bisa membawa pulang untuk keluarganya di rumah. Ya. Maka tidak masuk akal disuruh nutup masjid, tidak masuk akal. Kecuali kantor kelurahan bisa menyediakan makan malam tiap hari, menyediakan masker, menyediakan itu, nah baru masjid saya tutup. Wali kota bilang, ya sudah kalau begitu maksudnya masjid-masjid seperti ini, katanya begitu. Jadi sampai sekarang masjid belum pernah tutup penuh jamaah. Karena justru masjid itu oase di saat masa krisis ini, tempat melindungi umat ketika yang lain tidak mampu memberikan perlindungan. Chef hotel besar itu diliburkan tanpa upah, kami kumpulkan. Kami ajak membuat bumbu. Dari bumbu opor, bumbu rawon, bumbu brongkos, kita buat plastik dengan branding bumbu Jogokarian. Kita pasarkan ke seluruh Indonesia. Sampai sekarang malah mereka nggak mau kembali lagi ke hotel karena penghasilannya lebih besar. Membuat bumbu. Ya. Jadi justru di masa krisis itu ada produk bumbu, produk masker, ada beberapa manusia konveksi nggak ada pesanan seragam. Saya kasih pesanan buat baju hazmat, silk, ya, semuanya. Waktu itu pabrik-pabrik besar tutup. Kita melayani sekali dari instansi dari mana yang butuh APD. Ya. Mohon maaf, sampai RSUD Surabaya Dr. Sutomo itu minta bantuan APD-nya ke Masjid Jogokarian. Kami kirim gratis. Wali kota waktu itu mengeluh, ya, datang minta masjid, saya jelaskan begitu, malah Pak Wali Kota mengeluh, kita ini nakes, kita kekurangan APD, Pak. Kurangnya berapa? Sekitar 360. Oke, minggu depan saya siap. Ya, Pak Wali Kota butuh APD, masjid menyediakan. Saya undang kepala dinasnya, saya undang kepala rumah sakit daerahnya, seluruh kepala puskesmas, saya undang berapa personal yang perlu. Itu cukup kalian. Karena kas kebencanaan kita itu cukup. Jadi selama masa pandemi ini kas kebencanaan kita lebih dari 2 miliar. Karena peran yang kita lakukan, jadi orang terpanggil di situ. Ada 40 sopir-sopir yang nganggur. Kita tampung, ayo.
jadi relawan COVID. Kita latih pemulasaraan jenazah COVID, ya, melayani mereka yang sedang isolasi, mengantar makanan, ya, kemudian mengukur suhu, mengukur saturasi, kalau perlu oksigen bawa oksigen, ya, masjid menyediakan. Siapan kita sekarang sekitar 60 tabung oksigen yang 1,5 itu dan tabung-tabung kecil banyak. Jadi ketika banyak yang kesulitan oksigen, kita mensuplai sampai ke rumah sakit dari masjid. Ya. Kok masjid kayak gitu kan disuruh itu, kecuali kalau butuh oksigen kelurahan punya. Ya. Ini masjid tanggap bencana. Nah uang itu datang kotak-kotak infak seperti program yang kita lakukan. Rekening juga kita buka karena banyak juga Pak Mbok buka rekening untuk bencanaan kita buka. Sampai cukup viral itu apa ketika kapal selam Nenggala tenggelam, anak-anak masjid Pak beli kapal untuk itu kasihan Angkatan Laut. Oke, kita buka kotak. 2 hari itu 2 miliar. 2 hari. Ya, cuman problem kita ini kita bisa ketemu di Rutpal, kita ketemu Lantamal, kita ketemu Kasal, kebijakan ada di Menteri Pertahanan karena Undang-Undang Pertahanan Nasional itu rigid, pembelian alutsista itu hanya haknya Kementerian Pertahanan dan Komisi 1. Bisa dijadwalkan sebenarnya 4 bulan yang lalu, tapi karena DPR di lockdown sampai hari ini belum dijadwal ulang. Ini mau menyerahkan dana yang dihimpun untuk kapal selam. Ada kepercayaan dari publik, kotak-kotak kita sediakan. Kemudian ada, setelah 3 tahun yang lalu itu ada ibu rumah kami datang, Pak saya ini ada 2 anak, saya kerja di Telkom, tabungan saya baru 80 juta, 2 tahun lagi pensiun, insya Allah saya dapat pesangon yang lumayan. Hari ini ada rumah yang dijual 350 juta. Saya coba mau pinjam ke bank, wah hitungannya itu nanti 5 tahun sampai 500 juta. Enggak kuat. Bank syariah sama ternyata tinggi. Bisa enggak masjid bantu? Oke Bu. Kan masjid kemudian membeli rumah itu 300. Ini silakan pindah ke rumah, dicicil, ya, kita patok dengan emas, ya, itu 331 gram emas antam, dan nyicil tiap bulan 0,5 gram atau 1 gram itu sampai nanti lunas. Dan yang 60 itu tempat dia merasa bersyukur, Pak selama saya belum lunas saya hitung ini kontrak. Dia bayar kontraknya ke masjid. Ya, padahal sebenarnya kita ingin rumah-rumah warga yang kurang layak, sekitar 130 rumah sudah kami perbaiki dengan dana rumah masjid. Kemudian 2020 kami kembangkan program Joko Karyan Lantai 2, jadi rumah masyarakat yang di pinggir jalan untuk usaha yang kecil, kami bangunkan rukonya. 1 unit itu sampai 300 juta, 100% dibiaya masjid dan bukan pinjaman. Itu hibah dari masjid. Ini program Balam Yahsaidallah. Ada masjid, ada makan. Ada masjid, ada biaya sekolah. Tidak boleh ada orang takut tidak bisa menyekolahkan anaknya. Selagi ada masjid, kalau nggak punya SPP, tagihannya setor ke masjid. Masjid yang akan melunasi. Mahasiswa KKN aja kita beri uang saku. Meskipun baru 1,5 juta untuk 2 bulan. Ya. Jadi kalau secara akumulatif sekarang ini rata-rata per tahun uang yang dipercayakan pada masjid itu dikurang 1 tahun sekitar 12 miliar. Ini punya gambaran, sebenarnya membangun Indonesia itu dari masjid. Coba dana desa, dana kelurahan itu kan hanya 1 miliar untuk 1 desa atau 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 6.000 sampai 7.000 jiwa. Joko Karyan itu hanya melayani 2.642 jiwa, 1 miliar sebulan, bukan setahun. Ini 60 pedagang kecil, nah PPKM ini
ada yang sampai mantap makan tabungan, ada yang matang makan dengan utang. Ya, maka saya adakan namanya pasar rakyat. Mereka jalan setiap hari jamaah yang sholat subuh kami beri voucher belanja warung-warung itu senilai orang 10.000. Kalau jamaah duhur 5.000, asar 5.000. Jadi satu hari kami mensubsidi sekitar 13 juta. Ya, alhamdulillah. Kita buka kotak infaknya. Istilahnya Pak, traktir rakyat. Jadi kalau Pak Wahyu pengen bantu yang lain, ya aku tak traktir 10 juta misalnya, berarti 10 juta itu akan menjadi 1.000 voucher untuk subuh. Oh, penuh masjid itu siap subuh, terutama anak-anak. Jadi orang tuanya dibangunin, diajak ke masjid. Jadi jam 3 itu sudah ramai sekali di rumah di anak-anak ke masjid. Masjidnya makmur, ya. Makmur, masyarakat makmur, gembira sampai orang-orang miskin itu ngomong, Pak, kayak orang kaya kami ini pagi habis subuh bisa minum susu, ya bisa makan kebab, bisa makan mie, karena subsidi. Jadi kalau satu kakak itu yang jamaah ke masjid 5 orang, berarti satu hari dapat 150.000 subsidinya dari masjid itu. Pemerintah kita menyediakan bantuan langsung tunai Rp200.000 per bulan. Kalau Masjid Jogaran 150.000 per hari. Artinya memang masjid itu solusi bagi persoalan masyarakat ketika dikelola dengan baik. Jadi itu saja masjid kampung ya yang jamaahnya misalnya di sekitar. Kalau di sini balung-balung kuat kayak Pak Wahyu ini, wah kalau buat program luar biasa. Ya, syaratnya cuma satu, pengurus itu ikhlas dan kompak. Ya. Pengurus masjid harus punya kualitas 5M. Itu mujahid, itu pejuang. Yang kedua muwahhid, yaitu pemersatu. Ya. Saya sering bertanya, Pak, Masjid Jogaran itu Masjid NU apa Muhammadiyah? Kami ini ya NU ya Muhammadiyah, Nahdlatul Muhammadin. Kunut bisa, tidak kunut bisa. Yang penting sholat. Jangan sekali-kali membicarakan hal-hal yang khilafiyah di masjid. Nanti itu menjadi masjid kelompok, bukan masjidnya orang Islam. Hanya masjidnya orang NU atau masjidnya orang Muhammadiyah itu. Bukan masjidnya umat Islam. Masjid itu pemersatu. Masjid pemersatu. Tugas takmir itu melayani siapapun, apapun aliran, pemikiran dan madhabnya. Itu mestinya masjid begitu. Kalau masjid harus begini, harus begitu, itu bukan masjidnya Allah, itu masjidnya organisasi. Kita ini kadang-kadang urek ya, curang. Kalau mengumpulkan dana pembangunan, semua tidak pandang Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, semua dimintai. Tapi kalau sholat kok mengikuti satu golongan tertentu, itu namanya curang, kita tidak adil. Ya kalau memang mau amaliyahnya Muhammadiyah, mintalah saja ke Muhammadiyah. Kamu amalannya NU, minta saja kepada orang NU. Jangan semua umat Islam dimintai. Kalau meminta kepada semua umat Islam ya harus dilayani. Pemikiran sebagai muwahhid, pemersatu. Dan yang ketiga kita itu menjadi mu'adzib, pendidik. Orang ke masjid itu harus lebih cerdas. Kajian-kajian kita mencerdaskan, bukan membodohkan. Memberi wawasan pencerahan yang luas. Jadi orang kalau datang ke masjid menjadi, oh Islam itu luas. Islam ini bukan. Kemudian dia harus menjadi mujaddid. Pembaharu. Ini banyak inovasi yang dilakukan. Dan yang kelima adalah musyaddid. Lurus. Kalau ada yang bengkok, diluruskan dengan cara. Nah, sebagai muwahhid, dia menyatukan 5 potensi umat. Pertama adalah ulul amri, yang pegang urusan pemerintah. Kedua adalah ulul anwal, pemilik uang. Ketiga adalah ulul albab, pemikir.
Yang keempat adalah ulul anfus, orang yang punya waktu, tenaga. Nah, anak muda yang nganggur, masyarakat yang tidak punya kerjaan, full di masjid. Dan ulul absor, para peneliti, meneliti bagaimana peran masjid ini, bagaimana seharusnya ke depan ditingkatkan. Jadi 5, di ulil amri, lil amwal, lil anfus, lil absor, dan lil alba. 5 potensi umat itu dihimpun di masjid semuanya. Maka kita bisa bikin tadi alkohol, karena banyak sarjana teknik kimia jamaah kita. Ya, mesin ada sarjana teknik. Jamaah kita ini kan profesinya macam-macam. Jadi kalau masjid membuat apa aja bisa. Karena banyak ahlinya. Jadi jangan dipikir takbir sendiri. Nggak mungkin mau bikin sanitizer, bingung. Tapi jamaah kita yang ahli kimia, gimana membuat? Oh bisa Pak, begini-begini. Yang penting ada mesinnya begini. Pak, buat mesin untuk bikin gimana? Bisa. Ya itu kan jamaah kita itu macam-macam keahliannya. Kompleks ini. Jadi semua itu disatukan potensinya untuk memakmurkan rakyat. Ya, sehingga semuanya bisa punya peran. Jadi jangan hangabei semua ketua umum, takmir. Padahal ketua umum takmir itu wawasannya kan terbatas. Mungkin hanya sekedar didikan dia. Ya. Kalau semua dilibatkan, maka kami itu ada 29 biro di masjid itu. 29 biro. Ya. Itu IT, enggak, kajian Masjid Jogaran itu streaming jadilah dari seluruh dunia. Ya. Di sini juga pasti mampu. Ya. Sehingga masjid ini dikenal luas. Ya. Ketika kami mulai membantu masjid lain dengan pelayanan bersih-bersih masjid, ada orang yang ngasih saya ngasih 5 mobil, saya bilang jangan, 2 saja dulu. Ya operasionalnya besar nih, saya bawa 1 ke Surabaya ini untuk bantu bersih-bersih masjid Surabaya. Untuk operasionalnya saya bebankan Pak Seno. Maka operated by Aulia Fashion. Nah, gitu. Jadi, dan alhamdulillah terakhir ini pengadilan, kejaksaan, polisian dan lapas punya ide dan kita lakukan ketika ada beberapa anak muda terjerat narkoba. Pertama, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Gimana kalau masjid bisa enggak ini menampung anak siap? Akhirnya vonisnya itu adalah bekerja sosial di Masjid Jogokaryan selama 6 bulan. Nah, jadi kalau dia tidak ini masuk LP. Ya, nama-anak tiap hari masjid sholat 5 waktu, saya latih untuk nyopir sampai dapat SIM semuanya. Ya. Kemudian biasanya kalau keluar jam sholat itu apa? Mengoperasikan mobil bersih-bersih masjid, melayani masjid yang kebersihannya kurang, datang di masjid sudah lengkap dari genset. Kadang-kadang masjid desa itu listriknya di bawah 1.000 ya. Oke, genset itu 10.000. Kenapa? Karena mesin vakum cleaner kita 2.500. Kalau ditancapkan jeglek listrik itu. Jadi mobil kita sudah ada gensetnya, sudah ada Crespo-nya, alat untuk tekanan tinggi air. Jadi kalau Parman di tempat wudhu yang sudah syarat dengan air panas tekanan tinggi itu bisa bersih. Semuanya sudah lengkap semuanya. Kemarin kita juga kasih lagi 1 ambulan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan ini mau berikan mobil untuk operasional relawan. Jadi orang kemudian pada datang. Nah, kegiatan kita terekspos. Ini dikelola oleh Biro Media Masjid. Ya, jadi masjid itu punya Biro Media. Demikian saya kira pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.